Halo, halo. Oke. Duh, tadi gue nge-record. Terus saya record ya udahlah nggak apalah. Gue mau ngajarin satu hal aja ya. Satu hal yang penting yang bahkan Mamot dan Griffin pun masih sering lupakan. Prioritas. Di sini gue bahas prioritas. Kalau misalkan lu di match itu apa yang harus lu lakuin? Yang pertama di early stage. Di early stage, lu harus cari sniper dan lu di code. Gak peduli hunter di mana, dan kalau bisa di code itu di tempat yang bagus, jangan di tempat yang jelek. Kecuali lu mainnya berempat, ada Seer dan ada The Man's Eye yang bisa ngasih, ada Seer atau enggak The Man's Eye yang bisa ngasih tahu lokasi hunter. Kayak hunternya kemana, jangan di code situ, yang di situ pergi gitu loh. Jadi sniper di tempat yang jelek juga bisa. Ini gue mau ngasih tahu satu aja nih. Lihat mersenya. Awal-awal itu harus di code. This is what should you do in the early stage. Terus kalau misalkan seandainya ada yang kena, nih jangan di code barengan nih. Ini akrobatnya pintar, karena dia nggak di code bareng sama mercenary. Karena lebih baik kelar 2 sniper daripada satu sniper lu bus berdua. Ntar berdua-duanya jalan barengan gitu loh. Kalau ganti-gantian jalan kan lebih bagus. Ntar sniper lebih cepat kelar. Lebih banyak yang kelar maksud gue. Karena 5 sniper itu banyak banget, apalagi satu orang nge-kiting. Jadi cuma 3 sniper doang maksimal. Lihat nih ya. Ini kenapa gue nggak mau ngajarin gue pakai hunter, karena hunter gue jelek banget. Gue cuma punya skin doang. Gue akuin aja ya, gue emang cuma punya skin doang, tapi nggak bisa mainnya. Dan tiap kali gue main hunter, itu lawan gue kayak rada nggak balance gitu. Jadi sorry aja ya kalau misalkan gue jarang dan hampir gak pernah bikin video buat tutorial hunter. Tapi mungkin next time ya, setelah gue belajar. Aim gue mah emang bagus, cuma tuh gue buat ngeprediksi hit gue tuh jelek. Oke ya, di sini gue mau ngebahas apa yang harus dilakukan saat temen lu soal prioritas ya. Kalau temen lu udah ada yang kenok di kursiin, lu lihat di mana. Dan sekiranya lu mikir di situ lu jauh apa enggak, dan lu mau rescue apa kagak. Kalau kayak mercenary kan harus mercenary duluan ini rescue, apalagi hunter jack. Takutnya double hit, temen lu malah mati. Ini gue mainnya custom ya. Lihat ya, sniper sebelah situ, dia baru OTW. Ini cara yang paling benar yang harus lu tiru ya. Gabungin antara dua unsur, lu di code dulu sedikit, baru rescue. Di code-nya sedikit ya, jangan banyak-banyak, gak usah kecepatan. Kalau kejauhan kursinya, baru lu langsung lepasin. Nih ya, gue udah set timer ya. Ntar lihat sendiri waktunya. Kalau di gue set timer sampai dia kelarin snipernya, baru gue berhentiin. Ini Seer kenok lagi. Nggak apa, ini cuma custom, jadi jangan dirahin ya. Kayak ntar jatuhnya kayak sombong lebih gitu apalagi bulan puasa Seer. Oke, 2 menit 25 detik kalau di gua. Duh, ping gua merah banget lagi tuh, lihat tuh, anjir. Kayak capek. Oke, kita bandingin sekarang. Kalau misalkan lu selesain sniper dulu baru nge-rescue. Tadi kan nggak setengah tuh, lihat kan sendiri rosternya masih hidup di kursi, masih bisa di-rescue lagi sekali lagi. Sekarang kita bandingin. Kalau misalkan lu kelarin sniper dulu, baru lu kelarin sniper dulu baru lu rescue. Lihat akibatnya apa. Kalau jadi orang yang egois. Ini gue sengaja ya, karena kita emang niatnya cuma ngetes doang. Jadi Seer gue pakai, udah lu sini aja lagi. Mati lagi aja. Oke, kita mulai. Ini kita bakal lihat ya. Ini sengaja belum gua kursiin ya. Gua mau kursiin di waktu yang sama kayak mercenary. Pokoknya kursiinnya pas waktu yang sama lah. Nih, gue tungguin. Sembari nungguin ya, gue mau kasih tahu dikit ya. Kenapa gue bilang di sini Griffin sama Mamot masih banyak yang nggak pedulin hal ini? Karena mereka tuh kayak mainnya ada yang mungkin ngincer draw ya. Kalau misalkan ngincer draw, lu biarin setengah juga nggak apa-apa. Emang niatnya tuh kalau draw tuh simpen tightener, nyimpenin tightener buat late game ya. Jadi satu orang ditumbalin lagi. Jadi yang cabut 2 orang. Itu kalau mau main draw kayak gitu biasanya. Terus kalau misalkan
orang tersebut gak ngincer draw, tiernya udah gede, anggaplah dia udah high tier gitu, champion, griffin atau semacamnya lah, atau top global gitu, punya badge, dan dia masih nggak ngelakuin hal kayak gini, kayak masih nggak mau rescue dulu baru di code, itu fix berarti dia nggak belajar dari ini apa, dari pengalaman dia. Soalnya ini gue dapat dari pengalaman gue sendiri mainnya. Lihat ya, ini mungkin karena gue taruhnya agak kecepatan, tapi seharusnya nggak masalah ya. Anggaplah kalau misalkan gue nge-pour 10 detik lah, ntar di pour 10 detik lah, kita lihat kalau misalkan Emma pun ngedelay 10 detik, apakah dia bakal tetap setengah apa enggak. Ini kondisi saya paruh 70% ya. The thing also happen when Cypher is 90%. Sama aja, mau 90% juga. Setengah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama aja, udah tetap setengah. Dan kita comparein lagi ya, kalau misalkan si Masonry ini balik ke tempat yang tadi, apakah waktunya akan sama? Tadi kalau gua stopwatch itu 2 menit 25 detik ya. Cuma ntar mungkin gua tempelin timer di video ini ntar pas gua edit. Kita cek ya. Oke, sama. Cuma beda 2 detik doang kalau di gua. Jadi kok bisa gini gitu loh. Pertanyaannya masih ikut gak? Masih. Takutnya batal lagi. Kok bisa gini? Sekarang gua mau ngajak lo berpikir dulu ya. Andai kan kita semua dianggap 10 detik ya. Lo pergi ke kursi 10 detik. Lo kelarin Cypher buat ngarin Cyphernya 10 detik. Ke kursinya 10 detik. Balik ke Cypher 10 detik. Jadi lo butuh 30 detik buat ngelakuin hal kayak tadi. Sekarang bayangkan kalau lo ngelarin Cypher dulu 10 detik. OTW ke sana 10 detik. Emang menghemat karena lo gak usah balik lagi 10 detik buat balik ke Cypher tadi. Tapi lo harus tetap cari Cypher baru gitu loh masalahnya. Dan itu makan waktunya bisa mungkin lebih lama gitu loh. Karena Cypher itu kan berdekatan. Biasanya tempat yang abis lu di code itu ada Cypher lagi. Jadi semua hal itu sama aja gitu loh maksud gua. Jadi lebih mending lu nge-rescue dulu baru di code. Soalnya selisih jamnya itu cuma beda detikan doang. Paling di jam lu nabrak-nabraknya doang. Jadi gitu. Jadi gua usahain lu pada ya, jangan utamain di code terus gitu loh. Meskipun tinggal 99%, si 1% lagi, jangan kalau kata gue. Kasih ke orang aja, atau enggak lu biarin prime aja, ntar teman lu bisa ngelarin. Lalu lu langsung rescue, langsung cari Cypher baru kalau misalkan udah mentok. Kalau belum mentok, lu balik lagi. Abis rescue, ingat utamain rescue. Rescue itu penting sebelum setengah. Kalau teman lu darah setengah, lu nggak bakal bisa menang. Hunter zaman sekarang itu skillnya udah ngeri-ngeri. Skillnya ya, Wuchang yang teleport, Vladimir yang bisa pindah, Every Reptil yang bisa loncat, Geisha yang bisa ngedes, Jack yang bisa ngedes juga, Soul Weaver juga bisa, Metas bisa gembokin tempat, Photographer bisa balikin ini apa, Cypher, ngurangin Cypher. Jadi harus pinter-pinteran kalau ngelawan Hunter. Kalau emang lu mau menang, kecuali lu main game ini buat ship-shipan doang, buat ngebucin doang, atau nyari artworknya doang, ya gak usah nge-rescue dulu juga gak apa-apa sih. Tapi gue harap kalau lu mau toxic itu solo ya, jangan solo ya, sama partian lu. Kalau mau nge-toxic jangan pernah solo. Sama ini ada satu hal lagi yang sering ini udah gue lihat udah mulai agak berkurang ya kalau di tier gue. Bagus lah berarti mereka udah nggak ngelakuin hal yang sama, yaitu lupa Cypher di mana. Ini gue kasih tahu deh, kalau mau ngafalin lokasi Cypher lu mending pakai Hunter. Soalnya Hunter itu langsung kelihatan. Contoh lah yang nggak lu hafal Exet, contoh langsung mulai di single training mode. Lu pakainya itu karakternya bisa teleport. Ini mumpung semua karakter lagi gratis ya, gue pakai Wuchang mumpung karakter lagi gratis. Wih, skinnya limited cok. Yang tadi udah ya, ingat-ingat tuh, disimpan tuh di otak. Rescue dulu baru di code. Kalau ada yang deket gak apa-apa, di code dulu baru rescue. Tapi jangan sampai setengah. Dan ingat, Hunter itu bisa teleport beberapa. Nih, lu main jadi, bentar ya, gue matiin dulu alat kontrolnya, keluar. Kalau lu main jadi Hunter,
Lu bisa teleport itu enak. Oh, ada sniper di sini, sniper ke sini. Satu map itu totalnya ada 7 sniper ya, kalau nggak salah. Terus ada lagi di sini. Oh, ini di balik jendela. Lu bisa ngapalin kayak gini. Cepatnya. Terus ya ini batu ya di gunung ya. Iya. Gua kira sniper di sini. Ternyata nggak ada. Terus lu bisa juga cek yang di kapal ini selalu ada ya. Yang di sniper kapal ini selalu ada. Ini fix sniper ini, selalu ada di map unit. Ini di rumah kecil kah? Di gubuk kah? Bukan, tuh gua aja masih sering salah. Dan di sini ada sometimes itu ada sniper di sini ya. Belah sini. Lu pada pasti tahu kok. Kalau gua Lexat itu jarang suka salah-salah sniper. Nah, kalau lu mau ngafalin map biar nggak salah lokasi spawn sniper, biar lu nggak keliling-keliling awal game, nggak keluyuran nggak jelas gitu, teman-teman di code malah jalan-jalan, mending lu ngafalin kayak gini nih kalau ada waktu luang. Ngafalin sniper di mana lokasinya, fix sniper itu yang mana. Soalnya ntar kalau misalkan lu masuk dapat map ini lagi, itu ada kemungkinan sniper itu ada yang berpindah, ada yang hilang, ada yang hilang terus diganti, ada juga yang masih tetap di tempat. Yang tetap di tempat itu biasanya fix sniper. Nih yang belah sini nih. Nah biasanya gue sering nemu nih ya, ada sniper di tengah sini nih yang gue hafal. Ternyata itu bukan fix sniper tuh, yang belah sini. Jadi gue juga harus masih latihan ngafalin map sih. Jadi gitu ya, awal-awal lu harus cari tempat sniper yang bagus. Ntar gue kasih map-mapnya deh yang gue buatin. Ntar ingat-ingat aja. Taruh coba latihan sendiri aja, ngekait di situ bareng sama temen lu atau nggak bareng random, cari aja di global custom -1 hunter gitu buat latihan kiting, buat latihan kiting. Carinya yang setara ya, kalau bisa lebih atas dan lu bisa kitingnya nggak apa-apa. Dan ya segitu aja. Gua harap lu dapat info yang agak berguna dikit ya, biar teman-teman lu jadi bisa ngereng dengan benar gitu. Soalnya gue lihat rank dulu pas gue main ya, pas gue main masih mamot nih ya, masih mamot 5, itu gue stres banget kalau udah ketemu elk. Itu mereka mainnya tuh nggak bener banget. Maaf ya kalau ada yang kesindir, tapi ini serius tapi kayak lu nggak bisa nge-rescue orang duluan gitu, malah mentingin sniper. Orang bisa hilang, sniper nggak bakal hilang cok. Maksud gue tuh iya, kalau misalkan lu ganti map mah bakal hilang loh. Cuma maksud gua, ini habis lu kelarin dia nggak bakal hilang, nggak bakal terbang. Jadi lu mending nyelamatin orang dulu, soalnya orang kalau dikursiin terbang dia anjir. Kalau waktu udah habis timernya. Jadi kasihan temen lu. Kalau misalkan jauh juga, lu harus temen lu yang deket tuh harus ngalah. Usahain kayak gitu. Meskipun The Mind's Eye, mekanik dan lain-lain, apapun karakternya. Kecuali dia nggak punya Tetherner ya. Kecuali kalau misalkan dia deket banget dan nggak punya Tetherner, yang punya Tetherner jauh, ya lu harus nolongin yang nggak punya Tetherner. Meskipun nggak punya Tetherner, harus nolongin. Lu ngerti nggak sih maksud gue? Ya udah pokoknya gitulah ya. Kalau misalkan contoh lah Mercy 36 sama Gardner 39 nih, terus ada Thief yang dikursiin. Contoh nih ya, dikursiin belah sana tuh, belah sini nih, tuh yang gue merahin tuh. Atau dikursiin belah situ. Gardenernya deket di sniper itu, deket kursi sebelah situ. Tapi contohnya ini mercenary di sini. Kan mercenary nggak mungkin dong abisin elbow pad-nya buat nyampein situ doang. Jadi lo harus ngalah ngasih. Dan kalau misalkan lo buat 39 dan deket, usahain rescue-nya itu pas-pasan setengah. Dan usahain lo bisa body block dengan darah full. Itu. Soalnya kalau lo nggak body block, jatuhnya malah rugi, jadi kalah. Itulah kenapa kalau misalnya satu tim minimal 3 orang bawa Tetherner kalau mau menang, minimal. Kalau misalkan emang serius mau jaminan menang. Kalau mau 4 Tetherner juga bagus, jadi dia menang terus. Kalau misalkan hunter yang nggak tunneling juga auto win lunya. Soalnya satu orang yang di chase, yang di tunnel awal-awal, kalau udah nggak di tunnel lagi, dia bisa pakai 36 ya buat nyelamatin temennya. Gitu. Gue sering win 4 juga karena hal kayak gini nih. Lebih ngutamain rescue daripada decode. Jadi gitu ya guys. Semoga info yang gue kasih ini membantu, dan mohon maaf kalau tutorial kali ini agak berbelit-belit. Yang penting gue mau ngasih tau lo intinya.
prioritasnya lu dalam main game itu pertama rescue, yang kedua decode, baru kiting. Kalau lu nggak dikejar, teman lu dikejar dekat lu, decode aja. Benar-benar just decode. Teman lu aturan sadar diri, oh teman gua lagi decode, gua nggak mau nih kalau misalkan gua lagi decode disamperin sama hunter sama teman gua, akhirnya pindah. Nyadar diri gitu loh. Dan kalau bisa nge-kite itu jangan di sniper yang masih kosong nih. Contoh kayak gini nih, ini kosong nih, emang belum ada yang kelar anjir. Contoh lah, pokoknya kalau misalkan ada sniper kosong tuh jadi jangan kite di situ. Kasihan teman lu yang mau nge-kite. Emang sniper itu nggak cuma satu. Tapi kalau misalkan satu sniper lu kuasain secara terus menerus cuma ada 6. Susah banget nyarinya, kelilingnya jauh-jauh. Apalagi ntar lu ngabisin fight belah sini ya. Contoh abis fight sebelah sini lu bakal kemana? Ke sniper belah sana lagi kan? Atau enggak sebelah sana? Yang kira-kira ada orang juga gitu loh. Cobalah cari tempat kiting yang nggak ada snipernya. Contoh ya, ini contoh aja nih. Gua ngelek lagi, ping gua merah banget ya tadi nih. Ini home. Nih, contoh belah sini, nggak ada sniper, lu bisa kite di sini. Abis dari sini, lu bisa lari ke sebelah sini nih. Kalau sempet ya, kalau di situ lu nggak kena hit, lu bisa lari ke sebelah sini nih. Sebelah sini juga nggak ada sniper, paling belah sini kalau ada ini ya, kalau spawn. Dari belah sini, lu bisa lari ke depan sana. Gitu. Belah sini juga pasti udah pasti dikelarin, soalnya ada yang spawn juga di sebelah sini biasanya. Jadi gitu. Semoga info gue bermanfaat ya. Semoga ada yang bisa dipetik sama kalian dari video ini. Ingat ya, rescue dulu baru record. Bye bye.